Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angga Teguh Prasetyo. Tetap dengan tema sharing bareng ide proposal skripsi. Kali ini tema yang diambil adalah dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis. Tema ini diambil karena ada request dari mahasiswa Unira Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya bukan dari jurusan psikologi, tetapi kemudian juga memberanikan diri untuk berdiskusi dengan mahasiswa psikologi Unira, tentu dalam taraf belajar bareng ya. Nanti kalaupun ada salah konsep atau mispersepsi tentang tema yang kita bahas hari ini, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Oke, sebelum kita menggali ide-ide proposal skripsi yang kita ambil dari tema dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis ini, kita harus paham konsepnya ya. Paham konsep apa itu dukungan sosial dan apa itu kesejahteraan psikologis. Jadi sependek pengetahuan saya, yang dimaksud dengan dukungan sosial, dukungan sosial ini terkait dengan persepsi maupun rasa seseorang itu diperhatikan dan mendapatkan bantuan dari orang lain. Selain itu, dukungan sosial ini yang terpenting adalah seseorang merasa menjadi bagian tidak terpisahkan dari jaringan sosial. Kira-kira konsepnya seperti itu. Sumber dari dukungan sosial ini ada banyak ya. Pertama, sumber dukungan sosial ini dari emosional ya. Misalnya pola pengasuhan orang tua. Yang kedua, sumber dukungan sosial ini bisa berwujud informasional seperti nasihat, dinasehati, saran, sugesti dan sebagainya. Bisa juga dari persahabatan. Dari persahabatan itu misalnya adanya rasa memiliki dan empati. Bisa juga dari sesuatu yang sifatnya real. Dukungan sosial bisa digali dari sumber yang real. Apa itu? Misalnya yang real, konkret, apa? Uang. Dikasih uang. Ya. Seperti itulah garis besarnya tentang konsep dari dukungan sosial. Terkait dengan konsep kesejahteraan
Psikologis itu apa? Nah, kesadaran psikologis itu apa? Nah, jadi kesadaran psikologis itu terkait dengan kualitas hidup seseorang yang lebih baik. Nah, konsepnya ini tentang kualitas hidup seseorang yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah, karena ini bersifat psikologis dari perspektif psikologis. Nah, kesejahteraan ini sebenarnya kan banyak. Kesejahteraan itu tipe-tipe kesejahteraan itu kan banyak. Ya. Ada yang namanya kesejahteraan finansial, ya, ini terkait dengan keuangan. Ada kesejahteraan psikologis yang kita perbincangkan hari ini. Ada kesejahteraan material dan sebagainya. Nah, kira-kira konsepnya seperti itu, ya. Nah, kesejahteraan sosial ini berhubungan dengan keinginan dan kepuasan seseorang. Nah, maksudnya apa? Jadi orang dinilai memiliki kesejahteraan kalau keinginannya tinggi, maka kepuasannya juga akan semakin tinggi dengan kesejahteraan itu. Nah, jadi, tapi kemudian hal itu membutuhkan yang namanya emosi positif. Nah, kira-kira seperti itulah konsep dari kesejahteraan psikologis. Nah, sekarang kita melihat fenomena sosial, ya, apa yang bisa digali untuk skripsi bertema dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis itu. Nah, di fenomena sosial apa yang bisa digali untuk skripsi bertema dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis, ya. Nah, misalnya berangkat dari ini kan dari Unira ya requestnya ya. Requestnya dari Unira. Unira itu terletak di Kepanjen, Kabupaten Malang. Nah, maka kita fokus lokasi penelitiannya di sekitar Kabupaten Malang. Nah, di sekitar Kabupaten Malang. Nah, misalnya berangkat dari kita ingin menggali ya, misalnya dari budaya yang ada di sana. Satu misalnya, kita menilai bahwa ketika ibu hamil, misalnya ada ibu hamil ini biar kemudian lancar waktu mengandung, terus kemudian tidak ada masalah ketika melahirkan, ya, maka dia butuh dukungan sosial. Nah, jadi ketika dia hamil sampai kemudian melahirkan, ibu hamil ini tidak panik, tidak cemas. Nah,
salah satu bentuk dukungan sosial yang sudah menjadi tradisi, saya anggap misalnya seperti upacara tradisi tingkeban. Tingkeban ya, tingkeban. Nah, misalnya ini upacara tingkeban, lagi tingkeban. Ini kita asumsikan sebagai bentuk dukungan sosial berbasis budaya, berbasis kearifan lokal untuk membuat ibu hamil itu tidak merasa khawatir, tidak cemas ketika mengandung sampai kemudian persalinan. Nah, itu kalau dirumuskan jadi judul, kalau dirumuskan jadi judul skripsi, nah, misalnya ya, tipologi kesejahteraan psikologis dan dukungan sosial ibu hamil dalam kearifan tradisi Jawa. Titik 2, ritual dan filosofi upacara tingkeban pada masyarakat Kepanjen, Kabupaten Malang. Nah, seperti ini. Jadi, kalau dibuat judul tipologi kesejahteraan psikologis dan dukungan sosial kepada ibu hamil dalam kearifan tradisi Jawa. Titik 2, ritual dan filosofi upacara tingkeban pada masyarakat Kepanjen, Kabupaten Malang. Nah, kalau kemudian ini dijadikan rumusan masalah, rumusan masalah itu adalah pertanyaan penelitian yang biasanya menanyakan apa? Satu, proses, 2, dampak, 3, faktor. Nah, ini untuk skripsi ya. Nah, atau yang lain ya, pertanyaan untuk S1 itu terkait dengan what dan how. Nah, kalau nggak what, how. Nah, lalu kemudian ya coba kita jadikan rumusan masalah ya nomor 1. Apa wujud kesejahteraan psikologis yang nampak pada upacara tingkeban untuk ibu hamil pada masyarakat. Nah, wujudnya seperti apa? Masyarakat Kepanjen, Kabupaten Malang. Wujudnya seperti apa? Wujud dukungan sosial ya, apa wujud kesejahteraan psikologis maupun dukungan sosial yang
termuat yang termuat pada upacara tingkeban untuk ibu hamil pada masyarakat Kepanjen Kabupaten Malang. Bagaimana proses terbentuknya kesejahteraan psikologis dan dukungan sosial yang termuat pada upacara tingkeban untuk ibu hamil pada masyarakat Kepanjen tersebut. Menyesuaikan ya. 3. Apa dampak adanya kesejahteraan psikologis dan dukungan sosial dari ibu hamil yang mengikuti upacara tradisi tingkeban di masyarakat Kepanjen Kota Malang tadi. Kira-kira seperti itu. Kalau kita kupas mengambil fenomena sosial budaya sebagai bentuk kesejahteraan sosial maupun dukungan sosial. Bisa juga yang lain ya. Atau misalnya ya, masih dari kasus yang ada di desa ya. Misalnya wujud solidaritas dan dukungan sosial pada masyarakat desa. Titik 2, tradisi selamatan. Kita sekarang meneliti tradisi selamatan, bersih desa, misalnya begitu, pada masyarakat Kepanjen di Desa Kepanjen, Kabupaten Malang. Ini hampir sama temanya yang tadi tentang upacara tingkeban. Ini tradisi selamatan bersih desa sebagai wujud dukungan sosial yang sudah membudaya. Ini dianggap ini tradisi selamatan bersih desa tadi itu sebagai bentuk kesejahteraan sosial masyarakat yang sudah membudaya. Seperti itu. Yang lain ya, misalnya ini ya, kecerdasan lokal dan kesejahteraan psikologis masyarakat desa menghadapi masa kemarau. Kasus kawin kucing
pada masyarakat di desa Gedangan, Kabupaten Malang. Nah, ini dianggap tradisi ya. Tradisi, ini bukan kasus tradisi. Dianggap tradisi kawin kucing sebagai bentuk kecerdasan lokal dan kesejahteraan psikologis masyarakat menghadapi bencana alam. Itu kira-kira kalau kita tinjau dari jurusan psikologis ya. Nah, misalnya kalau kemudian kita beralih ke dunia pendidikan, ya, penelitian tentang dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis ini ditarik di dunia pendidikan, maka ya bisa saja misalnya kasus bullying ya, perundungan ya, bullying anak, perundungan. Korban bullying itu kan dia dikucilkan oleh kelompok jaringan sosial ya, bullying anak ini ya. Perundungan juga begitu, broken home. Nah, nanti upaya psikologis dengan dukungan sosial dan psikologis untuk menguatkan kembali kepercayaan dirinya ya. Misalnya ya, ini misalnya strategi ya, guru, bule PAI, bule PBA, bule PGMI, bule PIAUD ya, menguatkan dukungan sosial untuk membentuk kesejahteraan psikologis anak didik korban bullying. Nah, misalnya ini. Ada yang misalnya untuk anak kasus bullying anak, broken home, atau kena narkoba misalnya ya. Ini juga bisa misalnya ini. Strategi guru PAI, PBA, PGMI, PIAUD menyesuaikan ya, menguatkan dukungan sosial untuk membentuk kesejahteraan psikologis anak didik korban bullying. Nah, seperti itu. Ya, judul yang lain juga sangat bisa menyesuaikan ya. Sama seperti ini ya. Strategi atau upaya guru ya, PAI, PBA dan sebagainya menguatkan, bisa diganti dengan meningkatkan, terserah, dukungan sosial untuk mengembangkan atau menguatkan boleh, untuk membentuk juga boleh kesejahteraan psikologis anak berkebutuhan khusus atau siswa berkebutuhan khusus
di sekolah atau madrasah mana gitu kan. Nah, ini siswa korban pelecehan seksual misalnya diganti juga boleh. Nah, ini juga bisa diterapkan di pondok pesantren ya, dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis di pondok pesantren misalnya ya. Ya tinggal geser-geser aja. Misalnya ya, pendekatan kiai atau bimbingan kiai ya untuk menguatkan dukungan sosial dalam membentuk kesejahteraan psikologis santri korban narkoba ya kan, santri broken home dan sebagainya. Jadi menyesuaikan seperti itu. Atau ini atau misalnya yang ada di terkait dengan ekonomi pemberdayaan masyarakat ya, misalnya ini penguatan kesejahteraan, penguatan dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis berbasis pondok pesantren pada masyarakat marginal. Misalnya gitu. Model pemberdayaan ekonomi kreatif pesantren rakyat Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Seperti itu. Jadi ini kalau dikaitkan dengan ekonomi pemberdayaan ya, saja dengan ini penguatan dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis berbasis pondok pesantren pada masyarakat marginal, boleh diganti pada masyarakat miskin perdesaan ya. Titik 2, model pemberdayaan ekonomi kreatif pondok pesantren rakyat di Kabupaten Sumber Pucung Kabupaten Malang, di Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang. Misalnya. Nanti ya yang lain juga bisa ya. Saya kembali lagi ke dunia per IPS di jurusan IPS ya, IPS boleh atau di PPA misalnya, khusus PPA. Kalau di IPS misalnya ya, misalnya strategi, ini kasus anak yang slow learning itu cara belajarnya, cara menangkap pelajaran itu lama sekali. Nah, ini namanya slow learning. Nah, misalnya strategi guru IPS dalam menguatkan
dukungan sosial, dan kesejahteraan psikologis pada siswa, slow learning pada pembelajaran sosiologi kelas 10 misalnya di sekolah atau madrasah. Nah, saya begitu. Sama kalau terkait ini tinggal menggeser-geser saja ya. Misalnya kalau itu dikaitkan dengan ini dengan PPA ya tinggal diganti-ganti aja ya. Misalnya pola bimbingan guru PPA dalam menguatkan dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis siswa slow learning atau siswa dengan diagnosis kesulitan belajar, bisa siswa slow learning, bisa siswa dengan diagnosis kesulitan belajar pada pembelajaran marhalah, pada pembelajaran kitabah boleh, istimak boleh, kalam boleh, di mana saya gitu. Nah, seperti itu. Nah, kalau dalam ranah MPI misalnya ya bisa aja misalnya ya. Ini MPI ini biar misalnya ya terkait dengan kepala sekolah dengan guru honorer ya. Dengan guru honorer. Guru honorer ini kan kasihan ya. Kasihannya kenapa? Pengabdian tinggi, pengabdian atau komitmen mengajar tinggi, tapi gaji kecil. Kan kasihan ini kan guru honorer itu. Nah, kalau ini dikaitkan dengan MPI seperti apa? Nah, contohnya seperti ini. Ya. Kepemimpinan kepala sekolah dalam menguatkan dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis para guru honorer di sekolah atau madrasah. Nah, ini saya bacakan lagi. Kalau terkait dengan ranah MPI misalnya ini ya, kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis para guru honorer di sekolah atau madrasah. Kira-kira seperti itulah kalau kita berbicara tema dukungan sosial dan kesejahteraan psikologis yang diterapkan dalam berbagai macam jurusan ya, seperti jurusan psikologi, jurusan PAI, PBA, PGMI, PIAO dan sebagainya. Oke, saya rasa itu inti diskusi kita hari ini. Semoga ini memberikan alternatif pemikiran menyusun judul proposal skripsi yang lebih baik dari hari ke hari. Saya kira itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.